Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Badi Suganda Karang. Sore hari ini kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Pemirsa, masih dalam suasana Hari Bayangkara yang ke-76, tepatnya 1 Juli yang lalu kita memperingati Hari Bayangkara yang ke-76. Nah, ada kado yang teristimewa bagi Bali karena di Hari Bayangkara ke-76 ini terbentuk lagi Polres baru di Bali, yaitu Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Nah, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai? Nanti kita akan bahas bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Ibu AKBP Ida Ayu Wikarniti SE. Beliau adalah Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Om Swastiastu Bu Dayu. Apa kabarnya Bu Dayu? Kabar baik. Sehat selalu ya Bu ya. Sehat. Saya tahu nih kalau kita berbicara tentang bandara ini kesibukannya sangat luar biasa karena event-event internasional sedang berlangsung di bandara. Betul. Betul ya Bu ya? Betul. Tapi selamat ya Bu ya. Ini baru dibentuk ya atau terbentuk nih kapan sih Bu bandara atau Polres Kawasan Bandara Ngurah Rai? Jadi Polres Kawasan Bandara Ngurah Rai itu baru dikukuhkan pada tanggal 9 Maret 2022 ini. Iya. Masih berumur 4 bulan. Waduh, kurang lebih. Ini masih sangat muda sekali dan itu tugas dan tanggung jawab yang harus diemban seorang Ibu Dayu tentunya sebagai Kapolres tentunya. Terima kasih Ibu, di tengah kesibukan Ibu di bandara ini berkesempatan hadir di studio untuk sharing nanti nggih Bu nggih. Terima kasih juga. Dan yang pastinya hari ini kita sudah menghadirkan seorang praktisi hukum, Ketua Peradi Bali, Bapak Nyoman Budi Adnyana SHMH CLA. Om Swastiastu Pak Budi. Om Swastiastu Pak Budi. Sehat selalu Pak Budi? Harus sehat. Harus sehat ya dalam situasi saat ini. Harus sehat ya dengan menggunakan masker tentunya kita menjaga. Karena naik ini COVID-nya. Aduh, jangan ngomongin COVID deh kita ngomongin tentang kado yang teristimewa lagi nih. Sekali lagi ini dalam hari raya Hari Bayangkara ke-76 ini kita baru saja membentuk atau mendapatkan kado terbentuknya Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Nah, Ibu Dayu selaku Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, tentunya banyak masyarakat yang akan bertanya, ini Polres Kawasan Bandara Gusti Ngurah Rai, apakah akan berbeda dengan Polres-Polres yang sudah ada di 9 kabupaten kota di Bali ini sendiri, Bu? Seperti apa sih, Bu? Baik, terima kasih. Polres Kawasan Bandara ini dibentuk dengan maksud memang mungkin sudah waktunya kawasan bandara ini membutuhkan pelayanan yang lebih baik. Kalau dulunya dalam bentuk polsek bandara itu di bawah Polresta Denpasar. Nah, sekarang sudah menjadi Polres, secara struktur itu sama dengan Polres yang lain. Hanya saja lingkungan wilayah hukumnya itu masih pada kawasan bandara saja, tapi fungsi-fungsi yang ada di Polres sama persis dengan Polres yang lain yang ada di Bali. Demikian. Jadi pelayanannya juga apakah ada bedanya nantinya? Pelayanannya sama karena fungsi-fungsi itu punya tugas masing-masing. Secara tugas pokok itu sama. Kamtibmas, pelayanan perlindungan pengayoman masyarakat, penegakan hukum itu sama. Kalau dulu Polsek belum boleh menangani narkoba, kalau sekarang sudah jadi Polres, kita sudah bisa untuk menangani narkoba. Jadi sering ada kasus-kasus, misalnya dari Bea Cukai, dia menemukan warga asing membawa barang terlarang, itu sudah bisa dilimpahkan ke Polres Bandara. Kalau dulu masih harus melewati Polresta atau Polda atau ke BNP dibawa seperti itu. Jadi sekarang kalau ada hal-hal atau case yang seperti itu, Polres Kawasan Bandara bisa langsung menanganinya. Bisa langsung. Siap. Jadi kita kan mengetahui kawasan bandara lingkupnya atau luasnya cukup tidak seluas Polres-Polres yang lain seperti itu, Bu. Ini seperti apa sih, Bu? Saya masih bingung nih. Ini apakah sarana prasarananya, infrastrukturnya juga seperti apa di dalam sana, Bu? Ya, sementara Polres Kawasan Bandara ini hanya membawahi kawasan bandara. Luas kawasan bandara itu sekitar kurang lebih 265 hektar saja. Belum memiliki polsek,
belum memiliki polsek atau seperti Polres-Polres yang lain membawahi Beberapa kecamatan. polsek. Ya, seperti itu kita tidak, hanya kawasan saja. Tapi bukan berarti pelayanan itu tidak menjadi ringan di situ. Justru kita melayani selain pekerja-pekerja atau karyawan yang ada di bandara yang kurang lebih 17.000 lebih, yang pasti tamu-tamu yang datang baik dari domestik maupun internasional itu mungkin nantinya akan membutuhkan pelayanan juga apabila terjadi sesuatu di bandara seperti itu. Pelayanan contohnya seperti apa, Ibu? Ya. Pelayanan yang bisa dimanfaatkan oleh penumpang nantinya seperti itu. Yang pasti itu tugas pokok Polri sama. Oke, baik. Iya. Kalau mereka ada tindak pidana di dalamnya, kan otomatis mereka akan melapornya secara langsung di Iya. Polres seperti itu. Jadi apapun itu, kalau menyangkut tindak pidana atau kriminalitas, kita sudah bisa langsung menangani. Mungkin kita juga bisa memberikan informasi-informasi yang mereka butuhkan di situ, karena Polresnya ada di tengah-tengah bandara. Iya, siap. Ya, kita dengan segala keterbatasan lah, namanya juga baru terbentuk 4 bulan itu, kalau kita bilang bayi masih bayi loh ya Pak. Kalau umur Polri udah 76. Iya. Kalau khusus Polres kawasan bandara ini baru 4 bulan. Baru 4 bulan, jadi Bagi belum. yang masih netek seperti itu, bisa dikatakan seperti itu. Sementara kami juga kantornya masih di Polsek lama, Polsek Bandara yang lama. Terus sarana prasarananya juga masih sangat terbatas. Baik. Secara anggaran juga kami belum punya kode satker, dan mungkin tahun depan baru ada kode satker seperti itu. Tapi itu tidak menyurutkan, karena memang tuntutan kita sekarang, apalagi dalam rangka nanti menyongsong G20, kita harus bisa mengamankan bandara biar tidak terjadi benturan. Wah, ini sekali lagi ini tugas orang Ibu Dayu Wikarniti ini selaku Kapolres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai ini cukup berat juga ini ke depannya. Baik, Bu Dayu, Pak Budi, nanti kita akan bahas lagi tentang situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai. Pemirsa, jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kami akan membuka line di 0361894800 dan juga di 0361894801. Sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai, yang sekali lagi ini Polres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai baru dikukuhkan sejak 4 bulan yang lalu. Ini ibaratnya masih bayi sekali di bawah kepemimpinan Kapolres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai, Ibu AKBP Idayu Wikarniti SE tentunya, dengan keterbatasan sarana prasarana. Kemudian anggotanya berapa sih, Bu? Anggota kami sementara masih 101 dengan saya. 101. Iya. 101. Berarti itu mencukupi nggak sih, Bu? Ya, kalau kita bilang tidak mencukupi, memang kemampuan sekarang seperti itu. Mungkin perlahan-lahan kita akan ditambah. Kalau secara DSP sekitar 450 sih sebenarnya untuk Polres tipe D. Oke. Kalau kita tipe D di sini di bandara. Kalau Polres yang lain tipe C. Kapolresta tipe B kayak gitu. Kalau kita masih seperti itu, kebutuhannya 450. Kebutuhannya 450. Iya. Sementara masih 101. 101 itu sendiri ya, 101 termasuk Ibu Termasuk saya. sebagai Kapolres ini sendiri. Kan biasanya Polres yang kita ketahui ini ada Polsek seperti yang Ibu sampaikan. Ini ibarat struktur pemerintahan ini sendiri kan ada Forkopimdanya. Ini seperti apa ini, Bu, di Polres Bandara Ngurah Rai, Bu? Ya, secara wilayah administrasi kita kan Polres kawasan bandara ada di wilayah Badung ya sebenarnya. Tapi mungkin karena Badung juga sudah ada Forkopimdanya, Polres Badung juga sudah di situ.
Kawasan bandara saya juga punya Perkopinda. Ibu juga punya. Dari migrasi, Oke. bea cukai, angkasa pura, terus otoritas bandara seperti itu. Mereka di bawah kementerian-kementerian yang berbeda kan itu. Iya. Kalau angkasa pura di bawah Kementerian BUMN, bea cukai Kementerian Keuangan, otoritas bandara Kementerian Perhubungan, imigrasi di bawah Kementerian Kumham. Jadi di bandara itu sebenarnya cukup kompleks, ada kementerian dan lembaga yang cukup banyak yang sebagai stakeholder di situ. Iya. Dengan luas bandara yang tidak ya bisa dikatakan hanya 265 hektar saja. 265 hektar itu sendiri. Kemudian ini apakah setiap anggota akan setiap pojokan ini akan ada anggota yang akan mengawasi pergerakan kegiatan di aktivitas di bandara, Bu? Ya, kalau sementara kami memang setiap pagi dan sore melaksanakan PH, jaga di Apa itu pagi artinya, hari. Bu, PH, Bu? Pelisasat ya, untuk mengurai juga kemacetan seperti itu. Nanti di siang hari juga biasanya saya suruh anak-anak untuk patroli lah, karena memang masih ada beberapa kriminalitas yang terjadi, seperti kemarin ada pencurian di Starbucks seperti itu. Terus mungkin juga masih ada beberapa juga taksi-taksi liar yang belum terdaftar, yang apa namanya secara paksa pengen memaksa orang untuk ikut dengan dia gitu, yang tidak terdaftar resmi di bandara. Paling tidak dengan kehadiran anggota di lapangan akan mengurangi niat buruk. Minimal niatnya dulu kita kurangi kan, seperti itu. Apalagi sekarang penerbangan kan sudah mulai hampir normal, khususnya untuk domestik. Udah macet, kerasa banget kan kalau misalnya ke bandara atau ke Kuta itu. Dulu pada awal saya 9 Maret kalau ke bandara itu hanya setengah jam. Sekarang saya pulang bisa hampir 2 jam menuju Ayani, itu hampir 2 jam. Wah. Tapi kalau Pak Budi mengatakan kemacetan itu seneng. Iya, betul. Indikator perekonomian kita lagi naik seperti itu. Benar, Pak Budi. Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang baru 4 bulan terbentuk ini sendiri, berarti ada case-case yang menonjol, Ibu, yang Ibu tangani saat ini, Bu? Kalau semenjak 4 bulan ini saya hanya sempat nangani 2 kasus narkoba, sama 2 kasus pencurian, hanya itu, baru itu. Mudah-mudahan juga saya berharap sih bukan sebagai tolok ukur kita menangani banyak kasus terus Polres itu menjadi hebat ya Pak ya. Mungkin justru tanpa ada kasus apa-apa malah kita menjadi tenang ya, dan ini menjadi tolok ukur keamanan daripada kawasan bandara itu sendiri. Jadi berarti pekerjaan kita berhasil, kan seperti itu. Baik Pak Budi, ini Ibu Dayu memiliki tugas yang cukup berat ini ke depannya selaku Kapolres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai. Dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dayu tidak menyurutkan semangatnya dari Polres kawasan bandara ini sendiri untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi aktivitas di kawasan bandara ini sendiri, Pak Budi. Jadi suatu yang sangat menarik dan harus diapresiasi itu kan bahwa ada peningkatan apa istilahnya status atau apa dari yang sebelumnya kan cuma ada Polsek Bandara. Polsek Bandara, kemudian setelah tadi kita dengar dari Bu Dayu bahwa dari bulan Maret, Bu ya. Siap. Sudah naik status jadi Polres. Siap. Itu kan mengindikasikan bahwa betapa strategisnya Bandara Gusti Ngurah Rai ini. Bahkan hanya ada 2 ya. Hanya ada 2 Polres yang kawasan bandara internasionalnya. Iya, Berarti Suta dan Sumatera dan Bali. Dari sana kan kita sudah bisa membaca bahwa ini sangat penting dan strategis. Apalagi saya baca di media massa bahwa salah satu alasan peningkatan status dari Polsek menjadi Polres ini adalah dalam rangka menyiapkan pelaksanaan dan pengamanan G20 kan. G20. Nah, udah kebayang kan G20 itu siapa aja yang datang.
Iya, betul. Saya yakin nanti menjelang bulan-bulan September, Oktober itu Bu Dayu udah pulang-pulang. Sekarang aja sudah mulai pulang jam 2 pagi, Pak. Jam 2 pagi pulang. Siap. Karena kalau kedatangan tamu-tamu internasional VVIP itu pada jam-jam yang berbeda kan tidak pada tempatnya, Bu Kapolres tidak boleh tidak ada di sana. Siap, betul. Ada sesuatu terjadi sedikit aja di Bali itu kan dalam dunia media sosial seperti sekarang ini kan udah kedengaran di seluruh dunia. Betul. Apalagi tamu-tamu internasional berkualifikasi kepala negara misalnya. Iya. Sudah tidak kebayang lah. Walaupun Kapolres Bandara, kawasan bandara di backup Polda dan Mabes Polri, tetap nanti tuan rumahnya ya Bu Dayu. Siap. Jadi orang yang pertama kali ditanya, aduh pasti Bu Dayu ini ada apa kok seperti ini kan begitu. Siap. Kebayang lah sudah gimana ruwetnya itu. Terus yang kedua kan di bandara ini jangankan G20, dalam kegiatan sehari-hari aja di Bali begitu banyak event-event yang dilaksanakan di Bali secara internasional maupun nasional. Betul. Rasanya setiap hari mungkin ada aja tamu VIP yang lewat Betul. melalui Bandara Ngurah Rai. Betul. Dan itu pasti harus dalam jangkauan pantauan Bu Kapolres. Iya. Karena nanti kalau ada apa-apa dia pasti pertama ditanya, ini gimana? Kayak gitu. Nah jadi saya lihat Kapolres kawasan bandara ini adalah lebih pada pengamanan terhadap apapun yang terjadi di bandara dan lalu lintas orang, apalagi VIP atau bahkan VVIP. Itu tugas beratnya. Sementara di sisi lain dalam konteks operasional bandara sendiri seperti yang Bu Dayu bilang tadi kan sudah ada instansi terkait di sana, stakeholdernya udah ada. Iya. Tentu di sini membutuhkan koordinasi dan kerjasama antara semua instansi itu, baik yang dari perhubungan, dari Kumham, dari BUMN, gitu lah. Karena kalau tidak berkoordinasi, kalau ada apa-apa kan jadi susah juga. Betul. Apalagi kalau sebelumnya ada pernah terjadi kasus-kasus narkotika dalam skala besar atau yang mendapat sorotan publik. Iya. Yang kayak gitu kan mau tidak mau, kalau dulu kan masih mending Polsek karena pasti dioper ke Polresta sama Polda. Sekarang kan harus ditangani oleh Polres. Iya. Jadi konfirmasi dari wartawan dan lain sebagainya itu kan pasti akan banyak. Iya. Dan diperlukan teamwork yang kuat dari Bu Kapolres dalam mengantisipasi hal-hal seperti itu. Terus yang selanjutnya saya melihat bahwa di bandara ini kan sebenarnya terbagi dalam 3 wilayah nih. Ada wilayah public area. Public area itu yang di luar itu. Jadi ketika ada orang datang ke bandara sebelum masuk ke untuk check-in itu Terminal. ya terminal itu kan itu wilayah publik gitu. Iya. Siapapun bisa ada di sana. Betul. Nah, kemudian wilayah terbatas, restricted area itu ya. Ya itu kan yang bisa masuk ke sana kan cuma Hanya orang-orang yang pakai ini. ya kayak gini. Siap. Penumpang, Siap. petugasnya pun petugas yang urusannya dengan pengiriman barang, gudang, dan penumpang-penumpang yang mau check-in, petugas check-in kan. Nah ini mulai berkurang orang yang di sana. Terus ada namanya kawasan-kawasan yang tertutup, yang tidak bisa orang masuk kecuali memang petugas. Kayak landasan. Ya, itulah petugas-petugas di runway dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya hal-hal seperti itu kan sebenarnya udah jelas siapa memerankan apa di sana di antara instansi-instansi yang ada. Betul. Yang di dalam misalnya apa? Imigrasi pasti. Pasti, bea Terus cukai. bea cukai pasti. Oke. Angkasa Pura pasti karena dia mengoperasikan bandara itu kan. Nah, gimana kalau seandainya terjadi kejadian tindak pidana di public area? Apakah ini langsung teman-teman dari Polres bisa menangani atau atas laporan dari petugas atau otoritas bandara kan itu? Ini pernah terjadi, pernah dipakai studi kasus ini. Apakah teman-teman dari kepolisian yang mewilayahi kawasan tersebut, apakah dari Polsek maupun Polres, ketika ada kejadian di public area, bukan yang di dalam terminal, siap. di terminal, apakah teman-teman dari kepolisian bisa langsung menangani ini? Nah dari kasus yang ada dulu tahun 2014 di Juanda kayaknya, itu kan ada mobil yang membawa penumpang Alphard, kemudian nabrak orang di sana. Anak kecil tabrak, dan anak kecil ini meninggal. Oh,
Itu tahun 2014. Jadi dia cepat-cepat menurunkan penumpang, supirnya turun dari mobil, mobilnya jalan dulu. Siap. Nabrak lah. Nah, jadi kemudian sempat terjadi perdebatan, akhirnya memang ditangani oleh teman-teman dari kepolisian. Siap. Karena itu dikategorikan sebagai Public area. public area. Iya, betul. Itu pernah ada studi kasus. Nah, Iya. kalau kemudian terjadi misalnya Di dalam. di dalam, ketika misalnya urusan administrasi Betul. kependudukan atau urusan Dari imigrasi, ya, jadi petugas imigrasi yang menemukan, Menyerahkan. ketika kemudian itu dianggap sebuah tindak pidana, maka berkoordinasi dengan kepolisian. Atau kemudian ada barang-barang yang lewat melalui X-ray X-ray. atau apa, tuh ternyata itu barang-barang yang Terlarang. ya petugas bea cukai akan melaporkan. Betul. Tapi ketika itu terjadi di terminal public area, teman-teman kepolisian bisa langsung. Itu mungkin kalau yang saya bayangkan, Bu. Betul. Baik, baik. Dengan apa yang disampaikan oleh Bu Dayu juga yang baru terbentuk dalam 4 bulan ini sendiri, kemudian sarana prasarana yang Masih sangat terbatas. iya sangat terbatas ini sendiri, tetapi tidak mengurangi semangat Polres kawasan bandara ini sendiri untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi aktivitas di kawasan bandara. Menurut Pak Budi seperti apa, Pak Budi? Kalau itu kan masalah klasik, Pak Wade. Kalau secara nasional, jumlah polisi dengan masyarakat yang harus diurus oleh polisi itu memang timpang, timpang karena Masih juga saat ini. apalagi di bandara. Jadi kalau dalam kajian dari Mabes Polri sendiri yang pernah saya baca, bahwa seharusnya setiap 350 penduduk harus ada 1 petugas kepolisian untuk bisa melaksanakan tugas-tugas Kamtibmas dengan baik. Tetapi realita yang ada sekarang, antara jumlah petugas kepolisian dengan rasionya itu masih 700. Harusnya kan 350. Tapi yang ada sekarang kan 700. Ini aja udah timpang. Jangan lagi lah ditanya gimana Polres yang baru berdiri itu. Penyiapan sumber daya manusia. Tambah lagi kunjungan dari wisatawan. Nah, terus ditambah lagi jumlah ya, kepolisiannya, teman-teman personel kepolisian yang berkurang itu, ditambah lagi yang jumlah teman-teman polisi yang pensiun itu banyak juga. Biasanya kan satu kloter tuh pensiun semua, Bu. Iya, betul. Rekrutmennya misalnya 100, yang pensiun 100 kan tetap kurang. Tetap. Baik. Nah, ini yang perlu mungkin dijadikan pertimbangan. Kalau sepakat bahwa teman-teman kepolisian ini penting untuk menjaga kita semua, ya pengambil kebijakan, DPR RI, Presiden, silahkanlah ditambah budgetnya. Oh, baik. Budgetnya Pak Budi yang menyatakan. Udah sih ya aja. Saya mah terima kasih. biar bisa rekrutmennya lebih banyak kan? Iya. Baik, Pak Budi, Bu Dayu, tentunya kesiapan Polres kawasan dalam menyambut perhelatan internasional sudah sedang dilaksanakan ya, Bu ya. Siap. Nanti kita bahas ya, Bu ya. Kita rehat Oke. sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita masih dalam dialog Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai masih menjadi topik kita di sore hari ini. Masih bersama AKBP Dayu Wikarni TSE, adalah Kapolres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan seorang praktisi hukum Bapak Budi Adnyana tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain sudah kembali kami buka di 0361894840 dan juga di 0361894841. Nah, ini kesempatan Anda ini bertanya lebih banyak lagi. Ini sebagaimana sih situasi bandara saat ini bersama Kapolres baru kita nih yang baru terbentuk 4 bulan yang lalu. Bu Dayu, kalau kita berbicara tentang kegiatan internasional yang sudah dan akan dilakukan di Bali ini sendiri, berarti saya lupa nih menanyakan. Ini sebenarnya bagaimana situasi Kamtibmas secara umum di kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bu? Kalau secara umum sih masih kondusif ya. Iya. Apalagi sekarang kan sedang berlangsung juga event FCBD. Iya, iya. Jadi Finance and Bank Central Deputies maupun Kementerian Keuangan dari hampir 70 negara.
Nah, kemarin sudah berlangsung juga pertemuan Menteri Luar Negeri. Iya. Yang dari tanggal 6 sampai 10 Kementerian Luar Negeri, yang sekarang Kementerian Keuangan maupun Bank Sentralnya. Sampai dengan tanggal 18. Jadi kami masih berlangsung. Setiap hari kita menunggu semua delegasi yang ada sampai dengan hampir penerbangan terakhir. Jadi ya kalau kelihatan saya agak-agak lelah sedikit Kurang tidur ya. karena hampir setiap hari kita pulang sampai hampir penerbangan terakhir. Keluarga nggak protes, Bu? Jam berapa flight terakhir? Kalau misalnya internasional bisa sampai jam 00.30, Pak. Setengah satu ya. Siap. Iya, Bu Dayu, ini penerbangan juga menjadi perhatian dari Polres kawasan Bandara Ngurah Rai, Bu. Iya, itu harus kami laporkan juga ke pimpinan setiap hari untuk flow kedatangan baik domestik maupun internasional. Pimpinan kami harus tahu juga. Stungkare, benar kata Pak Budi ya, kalau macet sekarang itu menandakan indikasinya bahwa wisatawan sudah mulai banyak datang ke Bali. Kalau Nah, ini saat ini penerbangannya bagaimana, Bu? kalau dari catatan kami, sebelum pandemi itu kalau domestik itu kan di kisaran flow-nya 30.000 per hari, Pak. Dan itu sudah bisa mencapai saat ini. Hampir 100%. Sudah normal ya. Sudah normal. Tapi khusus untuk internasional karena mungkin ada beberapa negara juga yang belum Kondusif ya, gitu ya. untuk ke Bali masih di hampir 50%. Masih di hampir 15.000 rata-rata flow-nya per hari. Baik. Siap. Baik, berarti ada yang harus diketahui juga bagi mereka yang ingin datang ke Bali ini, atau cara-cara perjalanan dalam negeri dan perjalanan luar negeri ini juga, Bu? Oh iya. Iya. Ada surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh baik Satgas Covid maupun oleh Menteri Perhubungan. Kalau yang terakhir kemarin ditandatangani tanggal 8 Juli, tapi pemberlakuannya mulai 17 Juli ini. Ini yang terakhir tahun 2022. Sebenarnya persyaratannya tidak jauh berbeda. Kalau untuk perjalanan dalam negeri itu, kalau misalnya dia sudah vaksin 3 kali, dia tidak perlu menunjukkan apa-apa lagi. Kalau suhunya sudah di bawah 37, berarti dia sudah bebas seperti itu. Tapi dia harus mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Kalau yang masih 2 kali vaksin itu dia harus masih antigen atau PCR. Antigen 1 kali 24 jam atau PCR 3 kali 24 jam. Yang 1 kali wajib PCR. Yang baru 1 kali vaksin itu wajib PCR, seperti itu. Kalau luar negeri itu juga, kalau misalnya dia baru 1 kali vaksin, dia wajib karantina 5 kali 24 jam. Nanti di hari keempat dia akan divaksin yang kedua. Kalau yang sudah 2 kali dan dia dinyatakan tidak apa-apa, dia bisa melanjutkan perjalanan seperti itu. Baik, selama 4 bulan ini sendiri, ini ada case-case mengenai PPLN dan PP dalam luar dan dalam negeri ini sendiri, Bu? Bisa dibilang tidak, karena kemarin kan pas 4 bulan ini agak menurun ya Pak ya. Sudah melandai ya, Bu ya? Iya, kita juga COVID kan tiap harinya laporan COVID juga nggak terlalu inilah. Kalau sekarang mungkin ya naik sedikit tapi tidak banyak, tidak seperti itu, dan gejalanya juga tidak parah kan yang sekarang ini. Mudah-mudahan saja Bali masih tetap hijau, masih tetap aman kita untuk perjalanan baik keluar maupun ke dalam. Ini bukan hanya tugas dari pihak kepolisian saja ya, Bu ya? Oh iya. Tugas masyarakat juga. Iya, Seperti kan ada itu. KKP juga di situ yang melakukan pemeriksaan. Sebenarnya itu bukan tugas kami, tapi memang polisi juga diperbantukan ya Pak ya untuk ikut vaksin masyarakat. Kita juga diberikan target-target seperti itu. Tapi kan ini hanya membantu saja sifatnya. Siap. Oke, Pak Budi, ini Bu Dayu ini pulang pergi pergi pagi pulang pagi lagi nih sepertinya Bu Dayu dalam situasi saat ini. Nih, Pak Budi sendiri waktu break kita juga sempat ngobrol bahwa ketika mau berangkat ke luar nih, ke luar pulau nih sendiri juga kesulitan untuk mendapatkan penerbangan. Ini menandakan indikasinya ya penerbangan juga semakin ramai, Bali semakin ramai juga dikunjungi, Pak Budi.
seperti itu. Jadi menarik tadi yang disampaikan oleh Bu Kapolres ya Bu Dayu ya, Siap. bahwa sebelum COVID itu kan tingkat kedatangan domestiknya kan 30.000 ya. Iya, betul. Nah waktu COVID turun, nah per hari ini seperti yang Bu Dayu sampaikan kembali 30.000. Dengan kedatangan domestik 30.000 itu sudah bisa mengindikasikan bahwa ini mulai denyut ekonomi ini udah mulai berjalan. Betul. Karena kalau 30.000 orang keluar dari bandara itu berjalan keliling Bali itu kan kebutuhannya banyak. Kendaraan lah, makan lah, tempat nginap lah, gitu loh. Nah jadi itu kan bisa menjadi indikator bahwa ekonomi ini udah mulai bangkit, gitu loh. Udah mulai bangkit. Sehingga kalau ini bisa dijaga dan dipertahankan, jadi teriakan para pengelola industri pariwisata relatif lebih tidak nyaring lah. Selama ini kan mereka teriak-teriak semua, gitu loh. Teriak-teriak semua, tapi dengan sudah adanya 30.000 orang setiap hari masuk, paling tidak hotel-hotel mulai terisi, rumah makan mulai dikunjungi, tempat wisata mulai bisa bergerak tiketnya kan seperti itu. Nah, tapi di sisi lain, sebagaimana arahan dari Pak Presiden kan melihat tren yang ada walaupun tidak mengkhawatirkan, memang seperti kata Bu Kapolres tadi, memang prokes harus tetap dijalankan. Iya. Apalagi dalam konteks flight ya, naik pesawat. Itu kan udara berputar-putar aja tuh di kabin pesawat itu. Berputar-putar aja di kabin pesawat. Jadi kalau teman-teman yang sudah pada level booster mungkin lebih aman, tapi kan tidak semua sampai ke tahap booster. Terus yang ketiga, suatu yang mungkin kasat mata kalau teman-teman memang sering atau punya kuantitas sering flight, misalnya kalau di bandara di luar kita naik pesawatnya itu kan yang crowded biasanya kan lalu lintas itu. Iya. Lalu lintas itu. Jadi begitu banyaknya kendaraan numplek, misalnya pagi aja coba jam 7 jam 8 udah macet itu. Siap. Di drop zone dulu ya. Iya, Di betul. drop zone itu kita mau berhenti mau turun itu jauh sampai dah. Iya. Nah, jadi hal-hal seperti itu sudah tentu menjadi tugasnya Bu Betul. Dayu lagi gitu loh. Kan tidak semua sadar diri kan. Betul. Ada yang Mau cepet-cepetan. mau cepet-cepetan atau kelamaan di sana. Iya. Oke. Padahal aturannya apa kira-kira 10 detik apa 20 detik gitu. Tapi ada yang berlama-lama masih cipika-cipiki dulu dan lain sebagainya itu. Nah, itu kan Selfie dulu. ya itu kan mengganggu itu loh, mengganggu. Oke. Mengganggu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin kalau bisa ditertibkan dan didisiplinkan warganya, tentu membuat nyaman kita bersama. Iya. Ada hal-hal seperti itu yang sangat jelas-jelas kelihatan. Terus kadang-kadang parkirnya, Iya. misalnya di depan Solaria dulu ya, Iya, karena nunggu yang nunggu tuh. kedatangan itu biar lebih cepat udah ya. cepat itu. Jadi dia tidak mempedulikan kepentingan yang lain. Betul. Atau di parkir di depan Solaria itu kadang-kadang ada yang parkir di palang di belakangnya, Iya, kayak gitu. betul. Baik. Nah, saya kira penting itu Bu, di derek-derek itu penting itu. Betul. Penting itu di derek-derek. Maksudnya kan ketika dipersuasi tidak bisa, ya mungkin perlu Ya, dikasih tindakan. Ya, teguran lah ya. Mungkin kalau Bu Kapolres bisa lakukan itu, nanti kita bantu publikasinya kan jadi bagus. Siap. Publikasi jadi bagus. Siap. Kapolres kawasan bandara tindak tegas parkir liar di bandara. Kan menarik itu Bu. Menarik itu. Karena itu urusan Yang kita. senang para wartawan. Dapat berita heboh nanti. Oke, baik, baik. Ada hal-hal yang juga perlu digarisbawahi ini sendiri. Berarti ada tindakan tegas juga yang dilakukan dari Polres kawasan bandara ini sendiri terhadap mereka yang melakukan pelanggaran seperti itu, Bu Dayu. Benar kata Pak Budi tadi. Sekarang itu sudah mulai macet. Iya. Tapi macet bawa berkah katanya. Ini kayak sinetron ya. Iya. Kalau kita bertanya sama penduduk, udah mulai macet ya Kuta? Iya Bu, tapi saya senang. Artinya tamunya sudah mulai banyak katanya Iya, seperti itu. Homestay-nya terisi itu. Iya, tapi banyak juga sih yang protes akhirnya kan. Nah, itu sebabnya seperti Pak Budi bilang jam 7 pagi saja itu sudah macet. Sudah macet, kan? Iya. Jadi, Kita itu flight penerbangan pertama kan? Iya, flight Flight pertama itu
Makanya jam 7 pagi itu saya sudah nyebar juga anggota-anggota di sepanjang kawasan. Jam 7 pagi saya wajibkan mereka sudah pada posnya masing-masing. Nanti jam 8 baru saya apelkan semuanya. Oh. Jam 7 itu mereka sudah nyebar semua. Jadi tugas dulu baru apel, Bu? Iya. Jam 7 pagi ya, Mbak? Ini memberikan Iya. rasa aman dan nyaman Iya. masyarakat beraktivitas nantinya Kita di juga kawasan memberikan bandara. semacam edukasi seperti itu juga pada masyarakat ya. Kalau kita hadir di situ bisa ngasih tahu lah. Jangan di sini untuk apa namanya parkir yang sebenarnya nggak boleh kan, mereka biar cepat aja nunggu kedatangan saudaranya mungkin atau tamunya mungkin seperti itu. Jadi siang pun seperti itu. Siang kami jam 1 juga nyebar anggota lagi ke seluruhnya, meskipun panas-panas sudahlah, kita udah hitam tambah hitam aja di situ, Pak. Karena bandara panas sekali, Pak. Ya, tapi nggak apa-apa, semua demi pengabdian. Baik, Bu. Ini kan kita mengetahui bahwa Bali sudah semakin ramai. Berarti ada kesiapan khusus nggak sih, Bu, untuk menyambut wisatawan Nusantara ataupun wisatawan mancanegara saat ini, Bu, dari Polres kawasan bandara? Kalau kesiapan khusus kami semua pasti berpatokan sama SOP yang ada ya. Iya. Khususnya untuk menjelang G20 ini ya yang pasti kita sudah dilatih dari sekarang, Pak, karena kegiatan-kegiatan itu di tingkat menteri itu sudah mulai. Bahkan sudah mulai dari semenjak saya duduk di Polres Bandara, langsung 2 hari berikutnya itu sudah ada event internasional. Saya 4 bulan ini sudah kurang lebih udah 5 event internasional yang saya harus dilakukan pengamanan. Yeah. Ya memang pengamanan itu dilakukan secara terpusat di Polda. Kami kalau kawasan bandara itu masuknya ke Satgas 2, Pak. Satgas 2 bandara seperti itu. Jadi saya ke Satgas 2 bandara. Memang benar bahwa yang datang itu kan bukan orang-orang sembarangan, orang VIP semua, Pak. Dan itu harus saya layani lah mereka seperti itu. Sekarang gedung VVIP lagi dibongkar, direnovasi. Gedung VIP pun VIP 1, VIP 2 juga lagi renovasi. Jadi ada pemindahan. Ada yang lewat loading dock, ada yang lewat base off. Mungkin untuk pesawat charter juga ada lewat GAT, seperti itu disebar untuk kedatangan mereka. Itu juga kami membutuhkan personil yang cukup lumayan banyak. Hampir 70% anggota saya itu jaga, Pak. Dari 100 itu? Dari 100 itu ya minimal lagi 70% itu turun semuanya. Jadi kami sebar, ada yang di domestik, ada yang internasional, ada yang di base off, ada yang di GAT, ada juga yang di public area seperti itu. Ya, berarti ada perbedaan ketika menyambut atau perhelatan atau tamu-tamu yang datang dalam situasi event internasional ini sendiri, Bu. Ada bedanya? Pasti ada bedanya, karena itu meskipun dia sudah misalnya penyelenggaranya dari kementerian apa gitu, ada biasanya event organizer-nya yang bertanggung jawab, udah ada LO-nya, SO-nya juga sudah ada, tapi itu perlu pengamanan khusus, Pak. Baik. Dari baru turun sampai dia melakukan pendataan administrasi di imigrasi, terus barang-barangnya di custom seperti itu, nanti turun sampai dengan roll akhir, sampai dengan patwalnya. Nah itu berangkat, itu menjadi tanggung jawab kita. Siap. Begitu keluar dari bandara itu sudah menjadi tanggung jawab Satgas 3, bukan Satgas 2 lagi, Pak. Baru bisa bernapas lega. Baru bisa nafas lega. Seperti itu, Bu Dayu. Iya, betul. Bu Dayu, Pak Budi, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi.
Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai yang baru saja dikukuhkan 4 bulan yang lalu. Masih bersama Ibu AKBP Ida Ayu Wikarniti SE. Beliau adalah Kapolres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai, dan Bapak Nyoman Budi Adnyanda, seorang praktisi hukum, Ketua Peradi Bali tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami atau bertanya lebih banyak lagi tentang Polres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai, silakan. Lain kembali kami buka di 0361894800 dan juga di 0361898401. Budayu, seperti yang Ibu sampaikan ini, kita mengetahui sarana prasarana yang belum begitu lengkap, kemudian personil yang jauh dari DSP lah ya. Iya, SOP-nya seperti itu, kemudian tidak menyurutkan semangat Polres kawasan bandara untuk memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat, khususnya di kawasan Bandara Ngurah Rai tentunya. Tentunya ada terobosan-terobosan atau bisa dikatakan inovasi dari Polres Bandara Ngurah Rai ini sendiri sebagai pintu masuk ke Bali ini sendiri untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam kegiatan di bandara. Kalau kita berbicara terobosan ya Pak Budi Karang, dengan segala keterbatasan pasti, apalagi dengan banyaknya event-event seperti ini, kami masih fokus pada pelayanan, keamanan untuk kegiatan event-event ini. Tapi ada orang bilang pada waktu pandemi itu hotel bintang 5 rasa hotel bintang 3. Dengan kekuatan yang sedikit kita rame-rame Pak. Jadi misalnya nih fungsi kita kan masih sangat terbatas. Anggotanya ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Tapi saya terapkan di Polres Bandara itu bahwa dia tidak harus bekerja untuk fungsinya saja. Dia bisa membantu untuk fungsi-fungsi yang lain apabila fungsi itu membutuhkan. Jadi kita tidak terpaku pada satu pekerjaan, tugas dia di fungsi itu, tapi bisa membantu untuk fungsi-fungsi yang lain. Kita, orang Bali bilang ngerumbu baik kayak gitu ya. Jadi dengan sedikit orang kita memaksimalkan mana yang menjadi skala prioritas. Tapi yang pasti bahwa sekarang ini tugas berat kami adalah menjaga keamanan itu tetap kondusif sampai dengan G20 ini nanti akan berlangsung. Karena kalau terjadi benturan sekecil apapun, tidak menutup kemungkinan bahwa akan menjadi penilaian dunia, Bali layak tidak untuk menjadi tuan rumah seperti itu. Itu menjadi tugas kami yang sangat berat saat ini. Baik, kalau dalam dunia broadcasting atau entertain itu sering disebutkan ini, orangnya bisa dalam segala hal multi talent seperti itu ya. Dalam dunia kepolisian juga multitasking seperti itu. Itu semua juga harus bisa dilakukan seperti itu Bu ya. Saya di biasanya Polres seperti itu. Saya lakukan hal-hal seperti itu sekarang untuk memaksimalkan kinerja Polres. Karena tidak mungkin kita akan, kalaupun kita minta, sementara yang lain juga kan mereka juga terbatas juga gitu. Seperti kata Pak Budi, kita juga sebenarnya masih kekurangan banyak. Apalagi Bali yang memang wisatawan yang datang ditambah dengan penduduknya, kalau misalnya dinilai hanya dari penduduk asli nggak bisa Pak. Baik. Karena justru yang lebih banyak kita layani justru pendatangnya, bukan penduduk aslinya. Kalau kami meminta terlalu banyak, pemerintah juga kan tidak mungkin akan bisa mengisi seketika itu. Mungkin secara bertahap kami ditambah. Akhirnya sekarang yang bisa saya lakukan adalah seperti itu. Mana yang menjadi prioritas pekerjaan saat ini, yang bisa bantu-bantu. Baik. Yang mungkin agak ringan sedikit, ini yang membantu seperti itu. Paling tidak sekarang itu menjaga kondusivitas bandara agar tetap aman, dunia melihat bahwa Bali aman dan layak untuk menjadi tuan rumah G20. Apa yang Ibu pesankan, tekankan kepada anggota 100 orang itu, 100 orang anggota di kawasan Polres Bandara dalam aktivitasnya nanti Bu? Selalu. Kalau saya selalu bilang bahwa ayo kita semangat dan bersyukur. Bersyukur kita di sini bisa menjalani tugas di Polres baru seperti ini menjadi tantangan berat ke depan.
hebatnya Polres nanti akan menjadi warisan ke depan untuk penerus-penerus kita. Jadi jangan pernah mengeluh, karena sekali kita mengeluh biasanya orang yang mengeluh itu nggak pernah bersyukur, Pak. Baik. Jadi jangan pernah mengeluh, selalu bersyukur, selalu semangat untuk melayani orang lain. Pak Budi, apa yang disampaikan oleh Budayu ini sendiri dengan Polres baru ini sendiri? Apa Jadi, yang Pak Budi lihat? Jadi kan benar apa yang dibilang oleh Kapolres tadi. Apa yang terjadi di Bandara Gusti Ngurah Rai itu adalah merupakan gambaran atau jendelanya bukan jendelanya Bali, etalasenya Indonesia. Iya. Jadi itu beban beratnya. Jadi kalau ada apa-apa di Bandara Ngurah Rai bukan hanya menjadi urusan Bali aja, sudah menjadi urusan internasional. Sehingga dengan segala keterbatasan yang ada yang Bu Kapolres tadi sampaikan, baik dari sumber daya manusia, fasilitas, finansial, tapi dari dulu kepolisian itu udah terlatih kayak gitu tuh. Dengan segala keterbatasan ya tetap melaksanakan tugas-tugasnya, dan buktinya tugas-tugasnya udah diselesaikan dengan berapa? 76 tahun. 76 tahun. Nah, jadi dalam dunia kepolisian itu saya lihat mereka dengan segala keterbatasan itu memang harus dilaksanakan. Ya, saya aja sebagai pengacara sering lihat, misalnya gedung Krimum Polda Bali diperbaiki, ya proses penyidikan jalan aja. Yang penting ada tempat naruh komputer dan tempat duduk, ya udah, BAK jalan terus loh. Karena kan renovasi gedung misalnya Krimum itu tidak harus membuat terhentinya proses penegakan hukum yang dilakukan. Teman-teman di kepolisian sudah terlatih kok kayak itu. Bahwa kalau kemudian kita sepakat bahwa karena Bali ini daerah khusus pariwisata, perlu mendapat perhatian dan atensi lebih, ya itu yang harus diperhatikan. Jangan berharap pelayanan yang sempurna kalau fasilitasnya tidak disempurnakan. Sekuat-kuatnya kita mengkreasi dan ngerombol seperti Bu Dayu bilang, tapi kalau problem dan bebannya terlalu tinggi, tetap hasil maksimal dan paripurna yang diharapkan belum tentu bisa dihasilkan. Iya, betul. Ya kasarnya kalau mau jujur dan simpel, sepakat bahwa Bali ini etalasenya Indonesia, ya berilah fasilitas sumber daya finansial yang mencukupi untuk menjaga martabat negeri ini di mata internasional, kan itu. Pandangan saya sudah itu, Pak Budi. Pak Budayu, apa yang dimiliki di saat ini di kawasan atau Polres kawasan Bandara Ngurah Rai ini sendiri, ini ada harapan Budayu kepada masyarakat yang saat ini beraktivitas di kawasan Bandara Ngurah Rai ataupun mereka yang akan datang ke Bali ini sendiri untuk memberikan rasa aman, nyaman berkegiatan di kawasan bandara ini? Ya, harapan saya bahwa Bali ini menjadi pulih kembali, tidak tertidur seperti sebelumnya, dan kami siap untuk menjaga siapapun yang datang ke Bali ataupun berangkat ke Bali. Kami akan memberikan rasa aman dan nyaman untuk mereka. Jadi jangan pernah khawatir untuk datang ke Bali. Kita juga punya kewajiban untuk mempromosikan itu ya Pak ya. Karena orang akan datang ke satu wilayah apabila dilihat bahwa wilayah itu aman tidak. Itu yang paling pertama orang lihat, bukan lagi yang lain sekarang ini. Nah itu yang menjadi kewajiban saya, dan menjadi mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini dirasakan oleh masyarakat, bahwa kita sudah berbuat. Dan mudah-mudahan ke depan Polres Bandara ini bisa menjadi semakin besar dengan tambahan fasilitas, sarana prasarana dan finansial yang mungkin nanti kalau Pak Budi mungkin nanti sampai ke atas, nyampe teriakannya. Saya teriak-teriakin. Saya yang paling pertama akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kami sudah dibantu untuk semua hal itu. Tapi sekali lagi, apapun itu, kalau memang ada dukungan, kami ucapkan terima kasih. Tapi kalau tidak, semangat itu masih ada. Baik, satu kalimat yang saya suka dari Budayu terhadap anak-anak buah nih, jangan mengeluh. Nah ini sendiri, tetap fokus dengan apa yang harus dikerjakan saat ini. Karena event-event internasional akan berkelanjutan nantinya. Tugas berat lagi Budayu selaku Kapolres nantinya. Hikmahnya saya bisa ketemu sama orang-orang hebat di seluruh dunia. Baik, terima kasih Budayu. Pak Budi sudah sharing.
sharing. Kita mudah-mudahan ketemu lagi ya nanti. Dengan senang hati. Baik, sahabat di Sekedar Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om. Om, terima kasih.